warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Andi Melani. Di SMA Jambi ini Ibu menjabat sebagai guru mata pelajaran biologi. Hari ini Ibu akan memaparkan mengenai materi pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat kali ini akan dikhususkan pada protokol kesehatan COVID-19. Sebelum kita membahas tentang protokol COVID-19, Ibu akan membahas mengenai apa sih COVID-19 itu. Ibu akan membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian COVID-19. Yang kedua, cara penularannya. Yang ketiga, gejala-gejala yang ditimbulkan jika kita terinfeksi oleh COVID-19. Yang keempat, cara pengobatannya. Dan yang kelima, tentu saja cara pencegahan atau yang sering kita kenal dengan protokol kesehatan COVID-19. Baik, yang pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Tentunya sehari-hari sekarang kita sering mendengar COVID-19 banyak digaungkan di media sosial, di televisi, di pembicaraan kita sehari-hari. Sebetulnya apa sih singkatan dari COVID-19 itu? Singkatan dari COVID-19 itu adalah coronavirus disease. Disease itu artinya penyakit. Jadi, singkatan dari COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang pertama kali ditemukan pada tahun 2019. Tepatnya di kota Wuhan. Tentunya kalian sudah sering mendengar berita tentang coronavirus ini di televisi dan di media sosialnya. Virus corona ini sebetulnya menginfeksi hewan-hewan liar atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jadi jika kita mengkonsumsi hewan-hewan tersebut dan misalnya tidak dimasak matang, maka virus itu akan berpindah ke manusia dan akan menginfeksi saluran pernapasan yang sering kita sebut dengan radang paru-paru. Sebetulnya COVID-19 itu tidak asing di sekitar kita karena sebagian besar masyarakat Indonesia pernah terinfeksi oleh virus corona. Virus corona ini biasanya virus corona ini sebetulnya masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan virus ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia sudah pernah terinfeksi oleh virus ini. Virus corona ini menimbulkan penyakit common cold atau bahasa awamnya sering kita sebut dengan influenza. Namun seiring berjalannya waktu, virus ini banyak mengalami mutasi yang mengakibatkan berbagai penyakit baru. Mutasi sendiri adalah perubahan genetik dari virus corona ini, sehingga jika dia menginfeksi manusia akan menimbulkan penyakit baru yang lebih berat daripada influenza. Mutasi yang pertama yang kita kenal yaitu adalah corona menjadi penyakit SARS. SARS ini di Indonesia lebih dikenal dengan flu burung. Flu burung ini pertama kali ditemukan di negara Cina. Jadi virus coronanya berpindah dari unggas ke manusia. Yang kedua yaitu mutasi corona menjadi penyakit yang disebut dengan MERS. Pertama kali ditemukan di Saudi Arabia. MERS ini berasal dari onta. Dan yang sekarang yang sedang kita hadapi di Indonesia bahkan di berbagai daerah yaitu mutasi corona menjadi penyakit baru yang kita sebut dengan COVID-19. Oke, bagaimana yang kedua yang akan kita bahas, bagaimana
Tentunya cara penularan yang pertama, virus ini berasal dari hewan liar berpindah ke manusia. Nah, yang menjadi ancaman di negara kita dan di berbagai negara lain karena virus ini dibawa manusia dan ditularkan kepada manusia yang lainnya. Yang ketiga, mengenai gejala-gejala COVID-19. Tentunya gejala ini sama dengan influenza biasa. Gejalanya yang sering kita alami seperti influenza biasa seperti sakit tenggorokan, hidung tersumbat, kelelahan. Namun ada ciri khasnya dari COVID-19 itu, jika pada influenza penyakit ini dari hari pertama dan akan menunjukkan perbaikan pada hari ke-7. Namun jika pada COVID-19 penyakit ini akan semakin memburuk pada hari-hari selanjutnya. Akan ditambah dengan gejala-gejala seperti sesak napas, batuk kering, demam, kelelahan, bahkan biasanya menimbulkan hilangnya selera makan. Nah, hilangnya selera makan inilah yang akan membuat daya tahan tubuh seseorang turun. Kenapa daya tahan tubuh seseorang turun? Karena biasanya jika sudah hilang selera makan, biasanya pasien sudah tidak mau makan dan minum. Jika sudah tidak mau makan dan minum, biasanya daya tahan tubuhnya akan semakin turun dan virus ini akan semakin kuat menyerang tubuh kita dan akan menginfeksi organ-organ lain, bahkan bisa menimbulkan kematian. Yang ketiga yang akan Ibu bahas mengenai apakah COVID-19 itu, yang ketiga yang akan Ibu bahas bagaimana cara pengobatan COVID-19. Sebetulnya COVID-19 itu sampai saat ini belum ditemukan obatnya, bahkan vaksinnya masih dalam proses penelitian dan perbaikan. Karena untuk menemukan vaksin suatu virus itu tidak bisa ditemukan, tidak bisa digunakan begitu saja. Bahkan penelitian dan percobaannya itu baru bisa digunakan setelah ditemukan, baru bisa digunakan sekitar 1 tahun kemudian. Untuk pengobatannya, misalnya jika kita terinfeksi oleh virus corona ini, jika kita dibawa ke rumah sakit, sebetulnya tidak ada obat-obat khusus yang bisa menyembuhkan virus corona ini. Jadi jika misalnya kita terinfeksi virus ini, kita mengalami demam, maka dokter hanya akan memberikan obat penurun demam. Jika kita batuk, maka dokter hanya akan memberikan obat batuk. Jika kita sesak napas, maka dokter akan memberikan alat bantu yang disebut dengan ventilator. Jadi memang tidak ada obat khusus yang bisa membunuh atau melemahkan virus ini. Jadi para medis hanya bisa membantu untuk mengurangi gejala-gejalanya. Pengobatan yang terbaik hanyalah dengan meningkatkan sistem imun tubuh, dengan memberikan vitamin, tidak stres, bahagia, dukungan dari orang-orang sekitar, dan lain-lain. Dengan meningkatnya sistem tubuh ini, maka si virus itu akan melemah. Yang terakhir adalah mengenai pencegahan COVID-19 atau yang sering kita kenal digaungkan oleh pemerintah adalah protokol kesehatan COVID-19. Cara pencegahannya yaitu dengan pola hidup bersih dan sehat. Sebetulnya pola hidup bersih dan sehat itu tidak hanya berlaku untuk penyakit COVID-19. Protokol ini berlaku untuk mencegah semua penyakit yang ditimbulkan oleh virus dan bakteri. Pencegahan yang pertama dengan mencuci tangan. Karena tangan kita ini bisa memegang apapun yang ada di sekitar kita. Misalnya kalian dari rumah sudah naik kendaraan umum, bertemu dengan teman, memegang handphone dan lain-lain.
sebelum, sesudah makan, dan setelah dari luar rumah. Mencuci tangan ada dua cara. Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang kedua, dengan menggunakan hand sanitizer. Namun, ada penelitian terbaru mengenai hand sanitizer ini. Hand sanitizer diklaim tidak bisa membunuh 100% bakteri-bakteri yang ada di tangan kita. Jadi lebih baik jika misalnya kalian di rumah ada air, lebih baik mencuci tangan dengan air, dengan sabun antibakteri atau sabun apapun yang ada di dekat kalian. Kalian lebih baik mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, karena itu menurut penelitian lebih efektif membunuh virus dan bakteri sampai 99%. Cara pencegahan yang kedua, kalian harus menggunakan masker. Tentu saja pemerintah sudah menggaungkan penggunaan masker di mana-mana. Jika kalian keluar rumah, kalian wajib memakai masker. Jika kalian datang ke sekolah, kalian wajib memakai masker. Jika kalian datang ke tempat-tempat umum, kalian wajib memakai masker. Masker bisa digunakan masker kain atau masker yang digunakan untuk medis, atau masker apapun yang kalian punya. Pencegahan yang ketiga dengan makan makanan sehat. Walaupun COVID-19 ini menyerang saluran pernapasan, tidak ada hubungannya dengan saluran pencernaan, namun sistem imun manusia ini 70% berasal dari sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kalian sehat, maka seluruh tubuh kalian akan sehat. Jika sistem imun kalian sehat, maka kalian tidak akan mudah terkena virus atau bakteri. Jadi kalian bisa terhindari dari COVID-19. Makan makanan sehat itu tidak perlu mahal. Kalian bisa makan sayuran, buah-buahan. Buah-buahan tidak perlu yang mahal. Kalian bisa makan buah-buahan lokal yang ada di sekitar kita seperti pisang, pepaya, karena pisang dan pepaya itu mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Dan satu lagi, kalian bisa mengkonsumsi jambu batu. Sayuran-sayuran juga tidak perlu yang mahal, kalian bisa mengkonsumsi sayuran-sayuran hijau. Yang keempat, cara pencegahan dari COVID-19 yaitu menjaga jarak. Seperti yang telah pemerintah gaungkan bahwa kita harus menjaga jarak, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan physical distancing. Minimal kita harus menjaga jarak dengan teman kita atau dengan orang yang tidak kita kenal minimal 2 meter. Jadi sekarang kalian dilarang berkerumun, dilarang sekolah ini untuk menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan menjaga jarak ini virus bisa berkurang. Yang kelima, untuk pencegahan virus corona ini dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan tidak perlu susah-susah. Kalian bisa menjaga kebersihan di rumah kalian sendiri, di kamar kalian sendiri. Misalnya kalian mengepel lantai 1 minggu sekali, sekarang kalian bisa mengepel lantai 1 minggu 2 kali. Kalian bisa membersihkan gagang pintu, kaca-kaca, dan lantai dengan menggunakan desinfektan yang banyak dijual di pasaran. Jadi kalian dan keluarga kalian bisa mencegah COVID-19 itu sendiri, mulai dari diri kita, dari rumah kita, untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Baik, sekian materi mengenai protokol kesehatan COVID-19. Untuk tugasnya, Ibu ingin kalian membuat gambar beserta keterangannya mengenai langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Jadi kalian gambar langkah-langkah cuci tangannya, dikasih keterangannya, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian dikirimkan ke Ibu paling lambat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.